Baik, selamat berjumpa kembali dalam channel saya, Si Hotang Mersoid. Ya, kali ini saya membicarakan tentang judicial review. Ya, judicial review yang disampaikan oleh salah seorang pimpinan KPK tentang masa perpanjangan jabatan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Baik, judicial review. Nah, apa itu judicial review? Ya, nah, judicial review itu merupakan hak uji, ya, hak uji atau tuts in rect, baik itu menyangkut material maupun formil. Nah, judicial review ini diberikan kepada hakim atau lembaga peradilan untuk menguji kesahihan, ya, kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun judikatif. Itu di hadapan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajat dan hierarkinya. Ya. Nah, jadi kalau di Indonesia, hak uji material undang-undang, ya undang-undang, itu merupakan jurisdiksi Mahkamah Konstitusi. Nah, di bawah undang-undang, itu merupakan jurisdiksi Mahkamah Agung. Nah, itu tentang judicial review. Baik, baru-baru ini seorang pimpinan KPK mengajukan uji materi, ya, atau judicial review terhadap pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Nah, di dalam pasal itu adalah ditentukan masa jabatan pimpinan KPK adalah 4 tahun. Nah, jadi uji materi yang dilakukan oleh salah seorang pimpinan KPK itu adalah dia meminta supaya masa jabatan pimpinan KPK ditingkatkan menjadi 5 tahun. Ya, 5 tahun. Baik, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi tersebut. Ya, itu di dalam uji materi itu untuk seluruhnya dia, ya. Seluruhnya itu sesuai dengan amar putusan yang dibacakan oleh ketua KPK. Maksud saya ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, sontak dunia hukum, dunia politik heboh atas putusan tersebut. Nah, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju atas putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, Mahkamah Konstitusi itu memutuskan masa jabatan pimpinan KPK yang sebelumnya 4 tahun ya menjadi 5 tahun. Ya, menjadi 5 tahun. Nah, persoalannya sekarang adalah apa pertimbangan Mahkamah Konstitusi sehingga mengabulkan, ya, uji materi yang disampaikan oleh salah seorang pimpinan KPK tersebut. Nah, pertimbangan Mahkamah Konstitusi ini ya termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan Wakil Ketua KPK. Ya, namanya Nurul Gufron. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi menilai adanya perbedaan itu bisa ditafsirkan diskriminatif terhadap KPK. Nah, ini dia. Nah, artinya perbedaan, ya, ada komisi-komisi lain ditetapkan 5 tahun. Tetapi mengapa KPK hanya 4 tahun? Nah, itulah
yang dikatakan ditafsirkan secara diskriminatif terhadap KPK. Nah, karena itu Mahkamah Konstitusi menilai tidak adil apabila pimpinan KPK hanya diberi waktu 4 tahun, ya, tahun ya. Nah, oleh karena itu menurut Mahkamah Konstitusi ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun adalah bersifat diskriminatif. Artinya dia tidak hanya bersifat diskriminatif, tapi juga tidak adil. Tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai constitutional importance. Nah, jadi pertimbangannya itu tadi, ya, diskriminatif dan tidak adil. Ya. Nah, selain itu, berdasarkan atas asas manfaat dan efisiensi. Wah, ini dia. Manfaat dan efisiensi. Masa jabatan pimpinan KPK selama 5 tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya. Nah, sehingga siklus waktu pergantian pimpinan KPK seharusnya adalah 5 tahun sekali, yang tentu saja ini akan jauh lebih bermanfaat bila dibandingkan dengan hanya 4 tahun. Nah, itu dia. Itu alasan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Nah, terlepas dari kasus konkret, ya, berkaitan dengan kinerja pimpinan KPK yang saat ini masih menjabat, alasan berdasarkan asas manfaat dan efisiensi ini pula lah yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi tatkala memutus apakah perlu masa jabatan pimpinan KPK diberlakukan konsep pergantian antar waktu, ya, sebagaimana itu ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5, ya, PUU 9 Romawi tahun 2011. Ya. Nah, oleh karena itu dalam putusan akuo Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 garing PUU kurang 9 Romawi tahun 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan KPK pengganti, ya, memiliki masa jabatan yang sama dengan pimpinan KPK lainnya dan tidak melanjutkan sisa waktu masa jabatan pimpinan yang digantikan. Wah, ini dia. Nah, meskipun saat ini ada pergeseran pengaturan seleksi pimpinan KPK, ya, seleksi pimpinan KPK pengganti itu antara pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mensyaratkan dibentuknya panitia seleksi untuk memilih pimpinan KPK pengganti dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, ya, yang menegaskan bahwa apabila pergantian terhadap pimpinan KPK, maka Presiden cukup mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR dari ranking berikutnya. Nah, itu dia, ya. Nah, jadi lebih lanjut, MK menilai skema perekrutan pimpinan KPK selama 4 tahun itu bisa mengancam independensi KPK. Ya. Nah, sebab dalam satu masa pemerintahan, DPR dan Presiden, pimpinan KPK dipilih 2 kali
dalam satu masa pemerintahan. Itu dia. Jadi andai kata tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka dalam tahun ini 2023 DPR bersama-sama dengan pemerintah sudah harus mengganti pimpinan KPK yang sekarang, ya. Ya. Nah, persoalannya sekarang apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku kepada pimpinan KPK yang sekarang, ya? Nah, oke, sebelum itu begini. Penilaian 2 kali terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK, itu seperti yang saya katakannya tadi. Karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepimpinannya, itu berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, ya, tapi juga itu beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Itu dia. Nah, oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara konstitusional importance yang bersifat independen, yaitu selama 5 tahun. Ya. Nah, dengan dikabulkannya gugatan salah seorang pimpinan KPK ini, maka minimal usia pimpinan KPK juga bukan lagi 50 tahun. Ya, bukan lagi 50 tahun. Nah, kenapa? Nah, dengan hasil yang demikian itu, dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu, maka pimpinan KPK yang mengajukan judicial review itu saat ini usianya belum ada 50 tahun. Jadi, tetapi dia bisa kembali mencalonkan diri nantinya menjadi pimpinan KPK pada periode yang akan datang. Jadi ini adalah putusan yang sangat adil dan kredibel. Nah, itu kata yang pro dan hakim konstitusi yang setuju dengan judicial review itu. Baik. Kita lihat berikutnya, ya, bahwa Wakil Menteri Hukum dan HAM juga sudah buka suara, sudah wanti-wanti, ya, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun, akan diperpanjang 1 tahun lagi. Jadi putusan itu berlaku pada pimpinan KPK yang sekarang. Nah, jadi juru bicara Mahkamah Konstitusi juga mengatakan tidak ada tafsiran lain, ya, tidak ada tafsiran lain terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu, bahwa masa jabatan pimpinan KPK wajib diperpanjang 1 tahun lagi, itu hingga 20 Desember 2024. Nah, itu kata juru bicara Mahkamah Konstitusi. Jadi kita lihat dalam hal ini ada kemungkinannya, ya,
Presiden akan mengeluarkan keputusan presiden atau Kepres. Kepres baru terkait dengan masa jabatan pimpinan KPK yang sekarang, ya. Jadi Kepres itu akan mengganti Kepres yang telah dikeluarkan saat pimpinan KPK yang sekarang menjadi pimpinan KPK pada tahun 2019 yang lewat, ya. Jadi dengan adanya penjelasan dari juru bicara Mahkamah Konstitusi itu, maka itu memberikan kepastian sehingga tidak ada lagi kontroversi dalam menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi itu dalam perkara akuo, ya, akuo. Nah, baik, tetapi ada juga sebenarnya yang menafsirkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini ya bernuansa politik. Bernuansa politik. Ya, itu dikaitkan dengan pemilu 2024. Ya, itu penafsiran itu tentu luas, ya. Boleh saja siapa saja bisa menafsirkan itu. Apakah itu dianggap bahwa KPK yang sekarang yang diperpanjang itu akan menjadi alat kekuasaan sekarang? Ya, itu orang bebas menafsirkan itu, namanya politis, ya. Jadi di sana tidak ada kepastian. Tapi yang pasti adalah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka pimpinan KPK yang sekarang akan diperpanjang 1 tahun lagi ke depan. Walaupun ada ahli-ahli hukum yang tidak setuju, yang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak berlaku untuk pimpinan KPK yang sekarang, tapi pada yang berikutnya. Jadi itu penafsiran-penafsiran atau pendapat yang dilakukan para ahli hukum. Tapi yang pasti dalam hal ini KPK, ya maksud saya Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku kepada pimpinan KPK yang sekarang. Baik, sampai sekian penjelasan saya. Itulah latar belakang mengapa Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review yang dilakukan oleh salah seorang pimpinan KPK. Salam kecerdasan. Sampai sini, jumpa kembali.